Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septini Pratiwi dari Perbankan Syariah 1D NIM 2014-2016 0. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Pengertian agama Islam. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Senada dengan pendapat di atas, terambil dari kata salima yang berarti selamat, sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata aslama itulah yang menjadi kata Islam yang mengandung arti segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh, dan taat disebut sebagai orang muslim. Yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Senada dengan itu, Nurul Ismail berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam. Sikap ini tidak sengaja merupakan ajaran Tuhan kepada hambanya, tetapi ia diajarkan olehnya dengan disangkutkan kepada alam manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga pertumbuhan perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh apalagi dipaksakan dari luar. Karena cara yang demikian menyebabkan Islam tidak otentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian dan keikhlasan. Pengertian Islam demikian itu merupakan Maulana Muhammad Alif dapat dipahami dari firman Allah yang terdapat pada ayat 202 surat Al-Baqarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan juga dapat dipahami dari ayat 61 surat Al-Anfal yang bunyinya, yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan demikian, secara antropologis, perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Demikianlah pengertian Islam dari segi kebahasaan sepanjang yang dapat kita pahami dari berbagai sumber yang dikemukakan para ahli. Adapun pengertian Islam dari segi istilah-istilah akan kita dapati rumusan berbeda-beda. Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa Islam menurut istilah Islam sebagai agama adalah yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul, Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Sementara itu, Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu
keesaan Allah dan kesatuan dan persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh nabi sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci Al-Quran, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah yang kita saksikan pada alam semesta. Dengan demikian, secara istilah dalam Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah sendiri. Hal demikian dapat dipahami dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber ajaran Islam. 1. Al-Quran. Mana Al-Qur'an secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan inilah ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurut Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Pengertian Al-Quran secara lebih lengkap dikemukakan oleh Abdul Al-Wahhab Al-Khalaf. Menurutnya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan makna yang benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undangan-undangan bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah. Dengan membacanya, ia terhimpun dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhir dengan surat Al-Nas. Disampaikan kepada kita secara mutawatir dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan, serta terjaga dari perubahan dan pergantian. Dari beberapa kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyaratannya dilakukan secara berantai dari suatu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Sehubung dengan itu, terdapat pula para ulama yang secara khusus mengkaji metode menafsirkan Al-Quran yang pernah digunakan para ulama, mulai dari metode tahlil, analisis ayat per ayat, sampai metode maudu'i atau tematik. Selanjutnya, di antara para ulama ada pula yang secara khusus meneliti kemukjizatannya dan keistimewaannya Al-Quran dari berbagai aspeknya, mulai dari segi kekuasaannya, kandungannya yang tidak akan habis-habisnya digali, susunan kalimat yang mengandung unsur balaghah dan sastra yang tinggi, serta tidak dapat ditandingi oleh karya-karya manusia.
pengaruhnya yang mendalam bagi orang yang membacanya, dan belakangannya muncul temuan kemukjizatan Al-Quran dari segi jumlah kata-katanya yang mengandung keseimbangan dalam jumlahnya. Dalam pada itu ada pula yang mengkhususkan diri mengkaji petunjuk cara membaca Al-Quran, yang selanjutnya menimbulkan ilmu qiraat, termasuk pula ilmu tajwid. Dan ada pula ulama yang mengkaji Al-Quran dari segi sejarah penulisannya, nama-namanya, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukan para ulama dengan maksud agar umat Islam dapat mengenal secara menyeluruh berbagai aspek yang berkenaan dengan Al-Quran. Dan dari sini tidak mengherankan jika muncul suatu jurusan di salah satu fakultas di IAIN dan di universitas lainnya di dunia yang secara khusus mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran juga berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusannya, hendaknya ia berhakim kepada Al-Quran. Al-Quran lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Yang kedua, Al-Sunnah. Menurut bahasa, Al-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Pengertian Al-Sunnah seperti ini sejalan dengan makna hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang membuat sunnah, kebiasaan yang terpuji, maka pahala yang membuat sunnah itu dan pahala bagi yang mengerjakannya. Dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka dosa bagi yang membuat sunnah yang buruk itu dan dosa bagi yang mengerjakannya. Selain kata al-sunnah yang pengertiannya sebagai disebut di atas, kita juga menjumpai kata al-hadis, al-khobar, dan al-atsar. Oleh sebagian ulama, kata-kata tersebut disamakan artinya dengan al-sunnah, dan oleh sebagian ulama lainnya kata-kata tersebut dibedakan artinya. Menurut sebagian ulama, yang disebut belakangan ini al-sunnah diartikan sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sesuatu itu lebih banyak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sesuatu itu lebih banyak daripada ditinggalkan. Sementara itu, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, namun jarang dikerjakan oleh Nabi. Selanjutnya, khobar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari sahabat. Dan asar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari para tabi'in. Sementara itu, jumhurul ulama atau kebanyakan para ulama ahli hadis mengartikan al-sunnah, al-hadis, al-khobar, dan al-atsar sama saja, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Sementara itu, ulama usul mengartikan bahwa al-sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau yang berkaitan dengan hukum. Pengertian ini didasarkan pada pandangan mereka yang menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembuatan hukum. Sementara itu, ulama fikih mengartikan al-sunnah sebagai salah satu dari bentuk hukum syara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak disiksa. Sebagai sumber ajaran Islam, dari informasi singkat tersebut, kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa perhatian para ulama untuk melakukan studi
Hadis sudah demikian luas, walaupun terkesan bersifat teknis dan kurang mencoba menjelaskan hubungan hadis dengan berbagai persoalan yang di hadapan umat. Namun demikian uraian tersebut secara garis besar telah membuka jalan bagi para peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Al-Sunnah memiliki fungsi yang pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan Al-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari adanya sebagai ayat Al-Quran. 1. Yang bersifat goib, global, garis besar yang memerlukan perincian. 2. Yang bersifat umum, menyeluruh, yang mendaki pengecualian. Yang ketiga, yang bersifat mutlak, tanpa batas, yang menghendaki pembatasan. Dan ada pula 4 isyarat Al-Quran yang mengandung makna lebih dari satu. Mustarak, yang menghendaki penempatan makna yang akan dipakai dari dua makna tersebut. Bahkan terdapat sesuatu yang secara khusus tidak dijumpai keterangannya di dalam Al-Quran yang selanjutnya diserahkan kepada hadis Nabi. Selain itu, ada pula yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi hadis datang pula memberikan keterangan sehingga masalah tersebut menjadi kuat. Dalam kaitan ini, hadis berfungsi memerinci petunjuk dan isyarat Al-Quran yang bersifat global sebagai pengecuali terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum, sebagai pembatas terhadap Al-Quran yang bersifat mutlak, dan sebagai pemberi informasi terhadap sesuatu kasus yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Dengan posisinya yang demikian itu, maka pemahaman Al-Quran dan juga pemahaman ajaran Islam yang seutuhnya tidak dapat dilakukan tanpa mengikut sertakan hadis. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.